Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Puspitasari, NIM 192452. Sini saya akan menjelaskan resume jurnal mata kuliah metode penelitian. Pembahasan pertama itu jurnal 1, penerapan logika fusi dalam penjadwalan waktu kuliah, disusun oleh Setyoningsih Wibowo, dipubliskan oleh Jurnal Teknologi Informatika. Permasalahan, penjadwalan dalam suatu perguruan tinggi harus dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara mata kuliah yang satu dengan yang lainnya, ataupun unsur yang lain. Adapun penjadwalan harus memenuhi semua kondisi yang ada meliputi mata kuliah, ruang kuliah, jam kuliah, beserta dosen pengampu. Oleh karena itu diperlukan metode yang akurat untuk mengatur sistem penjadwalan tersebut. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan dari penelitian ini menganalisa penggunaan sistem inferensi logika fusi untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur penjadwalan waktu kuliah dengan menggunakan 2 kali proses pengujian yaitu pada data jadwal semester gasal tahun akademik 2012-2013 dan data jadwal semester genap tahun akademik 2012-2013. Selanjutnya itu metode. Dalam penelitian diasumsikan untuk variabel input adalah jumlah SKS. Beban wajib mengajar, jadwal mengajar, dan untuk variabel output adalah pembagian jadwal. Variabel jumlah SKS adalah jumlah SKS yang diampu oleh dosen pengampu dalam satu semester. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian penerapan logika fusi dalam penjadwalan waktu kuliah sebagai berikut. Pada tahapan proses desain sistem fusi secara umum dari metode Mamdani dan metode Sugeno, mempunyai aktivitas yang sama, terdapat perbedaan pada tahapan bagian proses yang dilakukan. Misalnya pada proses implikasi, agregasi, dan proses difusifikasinya. Metode Mamdani menggunakan proses difusifikasi sentroid dan metode Sugeno menggunakan proses difusifikasi. Pembahasan kedua itu pengenalan pola tanda tangan dengan metode moment invariant dan Euclidean distance, disusun oleh Roni Salambue. Dipubliskan oleh Proceedings Semirata FMIPA Universitas Lampung. Permasalahan, tanda tangan adalah sebuah bentuk khusus dari tulisan tangan yang mengandung karakter khusus dan bentuk-bentuk tambahan yang sering digunakan sebagai bukti verifikasi identitas seseorang. Pada umumnya dalam proses identifikasi, tanda tangan masih dilakukan secara alamiah yaitu dengan mencocokkan tanda tangan. Namun, bagaimana melakukan pengenalan tanda tangan menggunakan komputer masih menjadi tantangan sampai saat ini, karena bentuk tanda tangan yang unik pada setiap orang. Selanjutnya itu tujuan. Penelitian ini dilakukan tentang pengenalan pola tanda tangan berbasis citra digital. Citra tanda tangan merupakan hasil digitasi yang direpresentasikan dalam bentuk matrik. Dalam melakukan pengenalan pola, matrik yang mempunyai dimensi besar berpengaruh pada waktu komputasi dan akurasi pengenalan. Berdasarkan hal tersebut, maka digunakan metode moment invariant untuk mereduksi dimensi matrik. Selanjutnya itu metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 citra tanda tangan dari 3 orang sebagai bahan eksperimen. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan penyeragaman ukuran size citra digital, 2. Menghitung vektor moment invariant untuk setiap citra, 3. Menyimpan 3 citra masing-masing orang dalam database dan 2 citra masing-masing orang sebagai data pengujian, 4. Menghitung selisih antara vektor moment citra uji dengan vektor moment citra yang terdapat dalam database. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode moment invariant dapat digunakan untuk memperoleh matrik berdimensi rendah sehingga mempercepat waktu komputasi. Yang kedua, metode ini tidak terpengaruh terhadap rotasi, translasi, dan skala citra. Yang ketiga, semua citra uji dapat dikenali. Pembahasan ketiga itu pengenalan pola tanda tangan menggunakan metode jaringan saraf tiruan backpropagation, disusun oleh Barry Cesar Octariadi dan Yurio Brianorman, dipubliskan oleh Jurnal Teknoinfo. Permasalahan, dalam kehidupan sehari-hari, tanda tangan digunakan sebagai identifikasi dari pemiliknya, dan keberadaan tanda tangan dalam sebuah dokumen menyatakan bahwa pihak yang menandatangani mengetahui dan menyetujui atau pengesahan seluruh isi dari dokumen. Pembubuhan tanda tangan sering dijumpai pada kegiatan administrasi instansi pemerintahan umum
maupun swasta, seperti pada perbankan yaitu transaksi, penarikan uang yang secara tunai, penyetoran, clearing giro, dan transaksi lainnya. Selanjutnya itu tujuan. Dalam penelitian untuk masalah identifikasi tanda tangan otomatis telah mendapat sedikit perhatian dibandingkan dengan masalah verifikasi tanda tangan manual. Penelitian ini menyajikan sebuah verifikasi tanda tangan seseorang dengan mencocokkan tanda tangan yang ada di database. Dengan menggunakan metode backpropagation, bahwa sistem aplikasi memiliki persentase 95% tingkat keberhasilan untuk mengidentifikasi tanda tangan dari pengujian data terlatih. Selanjutnya itu metode. Pada rancangan sistem pengenalan tanda tangan di atas adalah gambaran umum dari proses yang akan dilakukan oleh support vector mesin dan jaringan saraf tiruan backpropagation yang dimulai dari responden, data, proses pelatihan, proses pengujian, serta hasil. Kesimpulan, dari hasil pengujian tanda tangan untuk sampel yang tidak diketahui atau tidak menggunakan metode jaringan saraf tiruan backpropagation, tanda tangan baru masih bisa diidentifikasi memiliki rata-rata dalam mengidentifikasi 32 data yang berhasil dikenal dari 39 sampel tanda tangan uji. Pembahasan yang keempat, penentuan status kewaspadaan COVID-19 pada suatu wilayah menggunakan metode fusi inference system (MAMDANI), disusun oleh Adela Septiana Mugirahayu, Lilik Linawati, dan Adi Setiawan. Dipubliskan oleh Jurnal Sains dan Edukasi Sains. Permasalahan, pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Akibat virus SARS-CoV, mengatasi hal tersebut, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan situasi dan kondisi setiap daerah. Salah satu caranya adalah dengan menentukan status kewaspadaan. Selanjutnya, tujuan. Permasalahan tersebutlah yang melatar belakangi penelitian ini, di mana akan dicari suatu model berdasarkan metode fusi inference system (MAMDANI) untuk menentukan status kewaspadaan COVID-19 berdasarkan variabel terkait dan aturan yang berlaku. Kesimpulan, metode fusi inference system (MAMDANI) dapat digunakan untuk menentukan status kewaspadaan COVID-19 pada beberapa wilayah di Jawa Barat, dengan rata-rata persentase kesamaan status dengan data real sebesar 81,1%. Kedua, model FIS-MAMDANI optimal yang diperoleh pada analisis keempat memiliki atribut sebagai berikut. Pertama, variabel input, positif, PDP, dan ODP, dan masing-masing mempunyai 5 himpunan fusi yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Yang kedua, variabel output, status kewaspadaan yang mempunyai 5 himpunan fusi yakni hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. 3. Menggunakan 125 aturan implikasi. Pembahasan yang terakhir, atau pembahasan kelima, implementasi metode local binary patterns untuk pengenalan pola huruf hiragana dan katakana pada smartphone, disusun oleh Rabiuddin Ahmad, Jayanti Yusmasari, dan Ika Purwantiningrum, dipubliskan oleh Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi. Permasalahan, pada saat ini Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi pilihan bagi pelajar dunia untuk melanjutkan pendidikan. Pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang harus mempelajari bahasa Jepang. Huruf dasar yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Jepang pemula adalah huruf hiragana dan katakana. Dalam mempelajari huruf hiragana dan katakana, pembelajar pemula mengalami kesulitan, yaitu huruf tersebut memiliki pelafalan yang sama namun penulisan dari huruf tersebut berbeda. Pembahasan selanjutnya itu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode local binary patterns sebagai metode ekstraksi fitur untuk pengenalan pola huruf hiragana dan katakana. Selanjutnya itu metode. Yang pertama itu metode local binary pattern adalah metode analisis tekstur yang menggunakan model statistika dan struktur. LBP pertama kali diperkenalkan oleh tim Ojala operator EBP menggunakan perbandingan nilai keabuan dari piksel-piksel ketegangan. 2. Euclidean distance adalah matriks yang paling sering digunakan untuk menghitung kesamaan dari dua vektor dengan menghasilkan nilai yang berupa jarak dari kedua vektor tersebut. Kesimpulan, berdasarkan analisis hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keakuratan aplikasi pengenalan pola huruf hiragana dan katakana dengan mengimplementasikan metode local binary patterns adalah sebesar 81,1%, yang disebabkan oleh metode local binary patterns yang kurang mampu mengenali perbedaan pola huruf yang kurang signifikan. Akurasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan karakteristik huruf yang diinputkan oleh user berupa ukuran dan rotasi.
Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini kurang mampu mengatasi adanya perbedaan ukuran dan rotasi huruf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.